Kapan Alan akan berubah? Tasya berjalan di trotoar sekeluarnya dari kampus dengan melamun. Tadi ia melihat Alan bersama perempuan, lagi, dan untuk yang kesekian kali. Hela napas beratnya meluncur pelan. Hatinya sangat sakit. Rasanya Tasya ingin memaki Alan. Brengsek, kurang ajar, tak tahu terima kasih. Apapun itu asal bisa meredakan sedikit kemarahan di hatinya. Tentu saja Tasya merasa marah. Hanya perempuan bodoh yang tak marah saat tahu suaminya pergi dengan perempuan lain. Tasya tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Tetapi, melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan Alan pun ia enggan. Ia tak mau menjanda di usia muda. Rin. Tasya berjengit. Ia menoleh dan cemberut. Bisikan itu berasal dari Ran yang kini tersenyum padanya. Dipukulnya lengan lelaki itu karena telah mengagetkannya. Kenapa Alan tak sama seperti Ran yang selalu memberinya senyum? Ngelamunin apa? Nggak ada. Dusta Tasya. Kamu kok di sini? Tadi ngelihat makhluk Tuhan paling cantik lagi ngelamun. Takut jadi korban penculikan, aku samperin dah. Jelas Ran dengan nada lucu. Tasya tahu yang dimaksud adalah dirinya. Aku bisa jaga diri kok. Percaya. Angguk Ran mantap. Tapi enggak kalau lagi melamun. Ran, seru Tasya setengah merajuk. Apa? Ran terkekeh. Beneran loh Rin, ngelamun itu enggak baik untuk kesehatan. Apanya? Kayak kamu tadi, dibisikin aja langsung kaget. Itu berpotensi untuk membuat jantung kamu lemah tahu. Kata siapa? Tasya memandang Ran. Kata aku barusan. Ran, gadis itu tertawa-tawa. Alan yang melihatnya menghela napas berat. Cemburu ini menyiksanya. Ingin sekali dia tarik gadis itu dan ia marahi agar tidak dekat dengan lelaki lain. Ia ingin peringatkan bahwa Tasya itu istrinya. Harus menjaga perasaannya. Tapi, apa ia sudah melakukan hal itu? Alan, kita ngapain di sini? Alan melirik gadis yang duduk di boncengannya. Gadis yang ditariknya secara acak untuk ia bawa pergi. Sekadar menunjukkan kepada Tasya bahwa ia brengsek. Turun, lo pulang sendiri. Apa? Tapi, gue bilang turun ya turun. Bentaknya dingin. Membuat gadis itu mendengkus dan segera turun dari boncengannya. Alan tak melepas tatapan ke arah depan. Tasya dan Ran sudah masuk ke dalam angkutan umum. Dia mengusap wajahnya kasar. Memasang kaca helm, dia memutar kunci dan menghidupkan motornya. Motor itu segera melesat meninggalkan bekas angin yang menyapu kencang ketika ia lewati. Alan perlu menenangkan dirinya. Setelah melaju sekian menit, Alan melewati ruas jalan yang sepi. Ia melihat ada gerombolan tak jauh di depannya. Jelas itu sebuah pengeroyokan. 6 lawan 1. Satu orang itu adalah Gio. Cih, lelaki itu memang punya banyak sekali musuh. Alan tak hobi mencari musuh. Tapi untuk saat ini, sepertinya itu perlu dilakukan. Ia perlu memukul seseorang sebagai pelampiasan amarahnya karena cemburu. Membantu Gio terdengar seperti nyanyian malaikat di telinganya. Alan mematikan mesin motornya. Ia turun dari motor itu. Sambil berlari ia melepas helm dan melemparkannya ke salah seorang yang mengeroyok Gio. Bangsat, siapa lo? Alan memasang kuda-kuda. Maju, katanya menantang. Baku hantam itu terjadi. Gio yang sudah sering berkelahi dengan Alan tahu begitu saja bahwa Alan berbeda. Lelaki itu sedang gila. Ia tahu sepenuhnya kalau Alan tidak sering mencari gara-gara tanpa alasan yang jelas. Apalagi sampai membantunya seperti ini. Sedikit banyak Gio bersyukur. Tadi ia sudah kewalahan dan Alan datang di saat yang tepat.
Alan meninju rahang dan menyikut ulu hati lelaki yang ditentangnya tadi. Berhasil merobohkan satu orang, ia melompat menerjang yang lain. Ia hanya fokus memukul, menendang, dan melayangkan bogem mentahnya. Satu persatu mereka lumpuh sampai kabur terbirit-birit membawa motor. Alan tergeletak di jalan. Setidaknya, ia sudah memukul seseorang. Thanks. Sebuah tangan terulur. Alan meraih tangan yang menariknya duduk itu. Gio duduk di sebelahnya dengan lutut ditekuk. Gara-gara cewek. Alan hanya melirik Gio lalu menggerakkan bahunya ringan. Cewek yang itu. Gio melihat dengan jelas betapa kemarahan Alan membesar dalam hitungan nano ketika ia dengan lancang meminta gadis itu pada Alan beberapa malam lalu. Ia langsung menyimpulkan kalau gadis itu memang berharga untuk Alan. Gue harus lepasin dia tapi gue nggak bisa. Musuhmu bisa saja menjadi orang yang paling bisa kau rasa percayai. Seperti Alan saat ini. Ia pikir ia bisa memberitahu Gio sedikit masalahnya. Lagi pula, ia dan Gio tidak terlibat dendam yang khusus. Kalau nggak bisa lo lepas, ngapain repot-repot? Karena gue sayang dia. Banget. Sayang dan harus lo tinggalin. Alan mengangguk. Tasya harus pergi darinya. Yang dilakukannya hanya meremukkan hati gadis itu. Mungkin hati Tasya sudah babak belur. Saking kuatnya, gadis itu masih bertahan. Mungkin jika sekali lagi Alan menyakitinya, Tasya akan menyerah. Atau dirinya yang menyerah. Awan mulai diselimuti gelap, mendung meluas. Alan berdiri dari duduknya. Thanks, katanya sambil menepuk pundak Gio. Hubungi gue kalau lo perlu sesuatu. Well, balas budi atas yang tadi. Tanpa menjawab, ia memungut helmnya lalu mengenakannya. Motornya kembali melaju. Hujan yang tak bersahabat mengguyurnya di tengah jalan. Mendung dan malam membuat suasana hati Alan semakin pekat. Alan basah kuyup saat tiba di apartemen. Begitu melihat ada Ran di ruang tamu, ia langsung murka. Ran juga terlihat terkejut, tapi Alan melangkah lebar menyeberangi ruang tamu. Tasya ada di dapur menyeduh teh yang mungkin untuk Ran. Apa yang kamu lakukan dengan membawanya kemari? Desisnya dingin. Tasya balik badan terkejut. Maaf, nggak minta izin. Kamu pikir kamu siapa, hah? Ini apartemenku, jangan seenaknya. Potong Alan dengan bentakan. Tasya gemetar. Ia melihat bola mata Alan yang gelap. Sebegitu bencinya kah Alan padanya? Alan mendekat. Ia mencekal lengan Tasya kuat-kuat. Kamu pikir kamu secantik itu sampai bisa menarik lelaki manapun yang kamu mau? Geramnya tertahan. Maksud kamu apa, Kak? Tasya ingin mengelak bahwa kalimat Alan tadi mengandung arti bahwa dirinya hanya gadis yang menjual fisik. Itu sangat sensitif dan membuatnya sakit. Jangan-jangan bukan hanya kali ini kamu membawa pulang laki-laki. Pantas kalian sangat dekat. Ternyata ada plak. Telapak tangannya langsung terasa panas. Persis seperti yang matanya rasakan. Kenapa Alan tega sekali menuduhnya seperti itu? Kalau memang iya, kenapa? Kalau kamu bisa seenaknya tidur dengan perempuan di depan mataku, aku juga bisa melakukannya. Bola mata Alan melebar. Jaga bicara kamu. Kamu yang harusnya berhenti ngomong macam-macam, Kak. Tasya terengah. Cukup sudah. Hatinya sudah remuk redam. Pundaknya lunglai bersama air matanya yang mengalir. Pernah nggak kamu pikirin sekali aja perasaan aku? Pernah nggak kamu mikir kenapa sampai sejauh ini aku masih bertahan padahal sikap kamu seperti ini? Tasya memaksa dirinya memandang mata dingin itu. Pernah nggak kamu mikir kalau aku ini mencintai kamu? Kalau kamu pernah mikir, kamu nggak akan tega ngomong seperti tadi ke aku. Kamu pergi. Sela Alan tajam. Pergi kamu. Tasya masih memandang Alan.
Isakannya masih menyakiti telinga Alan. Gadis itu menggeleng pelan, kakinya melangkah dengan cepat melewati Alan dan Running juga segera berdiri menyusulnya. Sat. Alan berlutut di lantai. Kedua kepalan tangannya menghantam lantai itu. Kepalanya menunduk dan pundaknya bergetar. Maaf, Syah. Maaf.